Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan, Mas Ivo, ada? Halo. Ya, silakan dipimpin berdoa, Mas Ivo. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya, Mas Ivo. Nah, setelah ini saya minta untuk kalian menampilkan videonya supaya saya bisa melihat apakah kalian sudah on. Coba ya, di-on kan ya kameranya, videonya biar saya tahu nanti. Oke, sebelum kita melanjutkan pertemuan kali ini nanti, ada yang masih ingat pertemuan lalu, pelajaran lalu itu kita membahas tentang apa? Materi apa yang kita bahas minggu lalu? Ada yang masih ingat? Mas Nur Wahid? Tes eksplanasi, Bu. Iya, teks eksplanasi, betul sekali. Teks eksplanasi itu tentang apa yang sudah kita pelajari? Tentang struktur dan kaidah kebahasaan, Bu. Oh iya, tentang struktur teks dan kaidah kebahasaan. Hebat ya, masih diingat ya. Itu nanti akan menjadi acuan kita pada pembelajaran hari ini dalam menyusun teks eksplanasi. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu menyusun teks eksplanasi adalah kalian nanti bisa lebih terampil lagi dalam menyusun teks eksplanasi dengan memperhatikan kaidah kebahasaan dan terutama struktur-strukturnya. Kemudian selain itu juga nanti kalian bisa mempresentasikan dan mengomentari hasil dari karangan teman satu sama lain. Gitu. Nah, ini akan saya tampilkan cara menyusun teks eksplanasi. Bagaimana sih menyusun teks eksplanasi itu dengan baik dan benar. Nah, saya akan share screen dulu. Ya, sudah nampak? Sudah. Nah, sekarang untuk langkah-langkah menyusun teks eksplanasi itu yang pertama adalah menentukan tema tulisan. Nah, menentukan tema tulisan ini ada dua. Yang pertama itu faktual, artinya sesuatu yang benar-benar terjadi. Kemudian yang kedua adalah analisisnya objektif terhadap fakta. Jadi fokus terhadap fakta yang terjadi pada fenomena tersebut. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan data. Nah, data ini bisa kalian dapatkan dari internet, majalah, buku, surat kabar, maupun langsung dengan mewawancarai orang yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga adalah membuat kerangka teks eksplanasi. Nah, jadi sebelum kalian membuat teks eksplanasi secara utuh, kalian nanti akan membuat yang namanya kerangka teks terlebih dahulu. Nah, isinya itu lebih ringkas, kemudian sistematis, dan strukturnya sesuai dan urut. Jadi sistematis di sini maksudnya urut sesuai dengan strukturnya, mulai dari pernyataan umum, kemudian deretan penjelas, lalu interpretasi atau penutup. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kerangka teks eksplanasi. Ada 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan atau pernyataan umum. Di sini berisi tentang topik yang akan dijelaskan. Jadi misalnya topik yang akan dijelaskan itu adalah tentang banjir. Berarti apa itu banjir? Kemudian banjir itu terjadi karena apa? Nah, kemudian itu dijelaskan lebih lanjut di bagian isi atau deretan penjelas. Ya, di sini nanti akan dijelaskan bagaimana banjir itu bisa terjadi. Urutannya adalah menggunakan konjungsi urutan sebab akibat. Dan yang terakhir bagian penutup itu adalah interpretasi atau simpulan dari teks eksplanasi tersebut. Gitu. Nah, setelah ini coba nanti saya tayangkan lagi tentang contohnya cara mengidentifikasi teks eksplanasi. Itu. Jadi di sini ada yang ditanyakan dulu? Belum? Belum ya? Oke, belum ada yang ditanyakan. Saya share dulu lagi untuk cara mengidentifikasinya itu bagaimana kalau kalian tahu teks itu yang bagian mana saja. Sudah tayang ya? Sudah nampak di kalian? Sudah. Bisa dibaca? Jelas ya? Tentang apa ini? Gempa bumi. Iya, betul. Tentang gempa bumi. Ini adalah contoh dari teks eksplanasi yang sudah diidentifikasi. Jadi misalnya pernyataan umum itu berada di bagian atas sendiri.
Kemudian deretan 9 itu isinya berada di tengah-tengah atau beberapa paragraf yang ada di tengah. Kemudian yang terakhir itu adalah interpretasinya. Struktur yang sudah kalian baca, ini sudah kalian baca gempa bumi ini? Ya. Nah, strukturnya kalau menurut kamu Dina, Ya, itu kenapa pernyataan umum itu letaknya di atas sendiri? Kenapa kok dinamai dengan pernyataan umum? ya karena yang dijelaskan itu berada di paragraf selanjutnya, Bu. Baik, jawabannya. Kemudian kalau yang deretan penjelas ini, kenapa kok dinamakan dengan deretan penjelas ya? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Mas. Karena beberapa paragraf tersebut berisi tentang informasi dari topik yang dibahas. Nah, kalau yang bagian penutup ini tentang apa isinya? Tentang apa kira-kira? Tentang Dari simpulan, Bu. simpulan, betul sekali. Simpulan dari bacaan tersebut. Dari sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, minggu lalu saya ingat kalian saya mintai untuk mencari informasi tentang teks eksplanasi ini. Saya ingat itu kalian dibentuk kelompok, satu kelompok terdiri dari 3 anak untuk menyusun teks eksplanasi ini. Kemudian selanjutnya ini nanti kalian silahkan bersama kelompoknya untuk menentukan tema yang akan kalian gunakan sebagai bahan teks eksplanasi. Kemudian setelah kalian memilih tema, kalian bisa menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan. Yang pertama, apa pengertian dari topik itu? Jadi nanti kalian membuat kerangka karangannya itu secara berstruktural. Hingga akhirnya kalian nanti menemukan pada kesimpulan yang akan kalian tulis di akhir paragraf. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ya? Oke, nah setelah ini saya beri waktu kalian untuk mengerjakannya secara berkelompok itu selama 40 menit sampai 50 menit. Gunakan dulu waktunya sebaik mungkin untuk membuat kerangka karangan. Setelah itu dikembangkan menjadi satu paragraf yang utuh. Nanti 50 menit dari sekarang ya, atau 40 menit dari sekarang akan kita kembali lagi di grup tim ini. Jadi kalian ini nanti bisa live dulu enggak apa-apa, nanti kemudian join lagi 50 menit setelah ini. Bisa. Oke. Silakan setelah ini silakan dikerjakan dahulu. Sudah sampai mana pekerjaan kalian anak-anak? Udah. Oh, ada yang sudah. Nah, untuk itu saya coba yang sudah ini Okta. Kelompoknya Okta sudah ya? Ya, Bu. Ya, kelompoknya Okta sudah. Bisa presentasikan Mas Okta, bagaimana hasil dari diskusi kelompoknya Mas Okta untuk menyusun teks eksplanasi ini? Silakan Mas Okta. Ya, Bu. Ya. Saya mengambil tema tentang fenomena sosial yaitu tawuran pelajar. Pernyataan umum, tawuran pelajar adalah tindakan kejahatan kekerasan fisik yang dilakukan bersama kelompok pelajar. Tawuran pelajar menjadi tren yang marak sekali dilakukan oleh pelajar saat ini. Tawuran antar pelajar menjadi gejala sosial yang cukup serius karena upaya mengatasi masalah tawuran. Yang pertama, pendekatan keluarga. Banyak pemuda yang melakukan tawuran berasal dari keluarga broken home. Keluarga harus harmonis dan tidak menunjukkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Semua anggota keluarga harus belajar bahwa emosi dapat dikendalikan, lebih mengutamakan berdiskusi apabila terjadi suatu perselisihan. Oh ya, sudah ya? Oke, bagus sekali kelompoknya Mas Okta. Baik, dari pelajaran pada siang hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan hari ini kita mempelajari tentang apa? Hari ini tentang bagaimana cara menyusun teks eksplanasi dengan baik. Begitu, Bu. Oh iya, oke, betul sekali. Kita hari ini mempelajari tentang bagaimana menyusun teks eksplanasi itu dengan baik berdasarkan kaidah kebahasaannya, berdasarkan strukturnya, gitu ya. Terima kasih sekali untuk kalian semua. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan melanjutkan lagi presentasi, kemudian mereview atau merevisi dari pekerjaan kelompok kalian. Cukup di sini. Sebelum kita akhiri pertemuan pada siang hari ini, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, doa mulai selesai. Terima kasih ya semuanya untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan, apa yang kita pelajari pada siang hari ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kalian ke depannya. Berjumpa lagi di minggu depan, tetap bersama dengan saya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.